Assalamualaikum sobat dan sahabat tani dimanapun berada. Salam super luar biasa, tetap semangat ya, dan selalu berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, rezeki yang mudah, yang luas ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya, sobat dan sahabat, bagaimana menanam cabai, lombok atau cengkeh supaya tanaman itu subur tanpa pupuk. Kemudian perbandingannya 1:10 ya, artinya dari tanaman 1 menjadi 10 batang menjadi 15 batang di kemudian harinya ya. Caranya mudah dan sederhana. Sobat bisa lihat tanaman yang ada di samping saya ya. Menanamnya di usia kecil ya, walaupun rentak akan mati, tapi kalau perawatannya intens kontinu pasti tumbuh sekitar 7 cm ya. Emang pada saat proses kecil itu lama pertumbuhannya ya. Jangan dulu diberikan pupuk macam-macam ya, jadi murni karena dia rentak ya, belum siap untuk diberikan pupuk supaya nanti kemudian akarnya tidak terkena fusarium ya, atau busuk akar ya. Nah, setelah tumbuh sobat ya, selalu ditimbun. Nah, membuat pulutannya seperti ini sobat ya. Jadi ini terus digali, ditimbunkan ya. Nah, seperti ini. Nah, tujuannya apa? Supaya akar tertutup tapi mendapatkan oksigen dari pinggir pulutan ya. Nah, jadi ketika kita nyiram seperti biasa ya, itu akan turun ke bawah tapi membuat hawa lembab itu ada di bagian akar ya, sobat dan sahabat ya. Jadi setiap pertumbuhan kita tumbuh tinggi timbun, sehingga muncul tunas-tunas baru dari bawah ya, yang tadinya satu. Karena apa? Karena yang kita timbun itu menjadi akar yang baru, muda, sehingga lebih banyak menyerap nutrisi dari tanah itu sendiri ya. Bahkan saya itu menanamnya dari lumpur ya, para sobat dan sahabat ya. Tuh. Nah, lumpur itu mengandung nutrisi unsur hara yang baik, karena di bawah permukaan air itu si lumpur terfermentasi ya. Karena ketika panas terik matahari, untuk air yang di kedalaman 30 sampai 50 cm, dia menerima penerapan panas dari terik matahari itu sekitar 30-40 derajat. Sehingga lumpur yang di bawah itu panas. Nah, dengan airnya panas, maka tanah itu akan berubah. Yang tadinya keras itu menjadi lembut, lumpur yang halus ya, karena mendapatkan paparan panas dari air yang merendam lumpur. Nah, ini ya contohnya ya, saya kemarin baru ngangkat lumpurnya ya. Nah,
Nah, jadi kita akan bisa melihat ya, pertumbuhan akar itu dari daun dan batang ya. Nah, yang ini tanam satu, ini jadi 10 batang. Enggak saya tunas ya. Kalau tunas mungkin lebih, karena saya nggak mau nanti kalau ditunas itu tanaman lombok ini tidak tumbuh ke atas tapi ke pinggir ya. Nah, jadi mempersempit rongga kita berjalan ya. Pulutan kita buat semeter 20 ya. Nah, semeter 20 ya. Yang tengah buat jalan kaki itu hanya 40 cm atau 50 cm. Nah, setelah tumbuh kita terus angkat, timbun ya, karena sifat daripada akar itu selalu menghindari sinar matahari ya. Karena di dalam, kalau kita pelajari di morfologi setiap tanaman, sifat dari akar itu seperti itu. Nah, kenapa kita selalu menimbunnya ya? Karena perlu dipahami para sobat dan sahabat ya, bahwa tanaman cabai itu akarnya serabut. Nah, jadi kalau kita tidak bantu menggemburkan tanah, menimbunnya, akar serabut itu karena akarnya halus, sulit untuk melakukan pergerakan ya. Tuh, seperti itu. Saya di sini hanya mengandalkan kelembaban tanah, menumbuhkan mikroba yang bisa memperbaiki unsur hara tanah, kemudian mampu melawan patogen-patogen jahat daripada tanah itu sendiri ya, para sobat dan sahabat ya. Nah, mudah-mudahan ilmu ini bisa membuka wawasan kita, bisa membuka paradigma kita ya. Dengan konvensional, tapi kita tidak kalah dengan yang di greenhouse, dengan yang menggunakan mulsa ya. Kelebihannya, tanpa mulsa kita bisa mengolah tanah semaksimal mungkin. Sobat dan sahabat ya, perlu diketahui ya, kalau sudah di usia saya sekitar 10 atau 15 cm atau 20 ya, kasih suplemen ya. Suplemennya apa ya? Kohe kambing. Nah, kohe kambing itu kan proses pembuatan pupuk secara organik dengan proses yang sangat halus, dicoper, dihancurkan oleh kambing itu sendiri ya. Nah, kemudian diproses, dikeluarkan, dicetak menjadi butiran-butiran yang sulit terurai. Nah, sobat bisa kasih tambahkan di sekitar akar di tanaman ini ya, kemudian ditimbun ya. Nah, kenapa kita timbun ya? Karena contoh yang ini ya, nah ya tuh ya. Kenapa kita timbun ya? Karena tujuannya supaya memberikan kelembaban ketika penguapan itu tidak hilang ke atas ya. Jadi amoniaknya itu tidak
hilang ya, karena tidak terlepas di alam bebas. Jadi dia terlepas di lingkungan akar dan batang di sekitar ini, sehingga bisa tumbuh seperti ini ya. Nah, cara seperti ini sangat efektif ya untuk melipat gandakan tanaman cabai ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi para sobat dan sahabat ya. Walaupun kebunnya sedikit, misalkan 1000 meter atau di bawah 1000 meter, tapi panen bisa berlimpah dan kontinu, kemudian umurnya tahunan ya para sobat dan sahabat ya. Umurnya bisa mencapai tahunan ya, karena dari pengalaman dan penelitian saya itu umurnya sampai tahunan, tetap produktif ya para sobat ya, bahkan bisa di ketinggian di atas 2 meter ya para sobat dan sahabat ya. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa berikan dalam video kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan nanti setelah ini saya akan membuat alat dan praktek tutorial ya, berkebun tanpa membalik tanah, tanpa menyangkul ya. Di episode selanjutnya menanam cabai, menanam tomat ya, itu tanpa menyangkul, kemudian tanpa membalik tanah, tapi hasilnya subur luar biasa. Yang penting para sobat selalu memberikan dukungan terhadap channel saya berbagi ya, karena saya selalu berinovasi membuat alat-alat pertanian yang mudah dijangkau dan mudah dibuat, bisa digunakan, tidak butuh biaya kos yang tinggi, sehingga petani kecil itu bisa membuatnya dan bisa mempraktekannya ya. Dan terima kasih kepada para subscriber yang telah mendukung membesarkan channel Mr. US Berbagi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, ketabahan, dan rezeki yang panjang dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.